Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian tetap menjaga kesehatan di masa COVID ini ya. Pada kesempatan kali ini, di video ini akan membahas tentang perkembangan sosial pada masa remaja. Nah, di video ini kita belajar bersama-sama tentang apa sih yang dimaksud dengan perkembangan sosial, faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan sosial, dan apa sih ciri-cirinya. Penasaran kan? Yang penasaran untuk lebih selanjutnya, yuk kita dengarkan penjelasannya. Kita belajar sama-sama dan jangan di-skip ya. Pengertian perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah perkembangannya tingkat hubungan antar manusia. Sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, melemburkan diri menjadi 24 kesatuan yang saling berkomunikasi dan kerjasama. Remaja yang dalam masa mencari dan ingin menentukan jati dirinya memiliki sikap yang terlalu tinggi menilai dirinya atau sebaliknya. Mereka belum memahami benar tentang norma-norma sosial yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya dapat menimbulkan hubungan sosial yang kurang serasi karena mereka sukar untuk menerima norma sesuai dengan kondisi dalam kelompok atau masyarakat. Sikap menentang dan sikap canggung dalam pergaulan akan merugikan kedua belah pihak. Perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberi pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Di dalam keluarga berlaku norma-norma kehidupan keluarga, dan demikian pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditetapkan oleh keluarga. Pola pergaulan dan bagaimana norma dalam penempatan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Yang kedua, kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Yang ketiga, status sosial. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteks yang utuh dalam keluarga anak itu. Ya, anak siapa? Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat, dan kelompoknya dan perhitungan norma yang berlaku di dalam keluarga. Dari pihak remaja sendiri, perilakunya akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Sehubungan dengan itu, dalam kehidupan sosial, anak akan senantiasa menjaga status sosial dan ekonomi keluarganya. Dalam hal tertentu, maksud menjaga status sosial keluarganya itu mengakibatkan penempatan dirinya dalam pergaulan sosial yang tidak tepat. Hal itu dapat berakibatkan lebih jauh, yaitu menjadi terisolasi dari kelompoknya. Akibat lain, mereka akan membentuk kelompok elit dengan namanya sendiri. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi remaja yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan.
Penamaan norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidik sekolah. Kepada peserta didik bukan saja dikenalkan sebagai norma-norma lingkungan dekat, tetapi dikenalkan kepada norma kehidupan bangsa dan norma kehidupan antar bangsa. Etik pergaulan pembentuk perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kelima, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Remaja berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosi yang secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dan perkembangan sosial anak. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam perjuangan sosial, dan hal ini akan dengan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Perkembangan sosial dan emosional berkaitan sangat erat loh, baik pengetahuan emosi, berada dalam kendali emosi maupun ekspresi emosi. Komunikasi efektif tentang emosi diperlukan bagi keberhasilan hubungan interpersonal. Selanjutnya, kemajuan perkembangan kognitif meningkatkan kualitas hubungan interpersonal karena membuat remaja mampu memahami dengan lebih baik keinginan, kebutuhan, perasaan, dan motivasi orang lain. Karena itulah tidak mengherankan dengan makin kompleksnya pikiran, emosi, dan identitas pada masa remaja, hubungan sosialnya pun makin kompleks. Pada masa ini, remaja menunjukkan beberapa ciri. Yang pertama, keterlibatan dalam hubungan sosial pada masa remaja lebih mendalam dan secara emosional lebih intim dibandingkan dengan pada masa kanak-kanak. Yang kedua, jaringan sosial sangat luas, meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan yang berbeda. Misalnya dalam hubungan dengan teman sekolah untuk menyelesaikan tugas kelompok, berinteraksi dengan pimpinan, dan dalam cara yang penuh penghormatan. Yang ketiga, menurut Erikson, dalam perkembangan psikososial, remaja harus menyelesaikan krisis yang terjadi pada masa remaja. Istilah krisis digunakan oleh Erikson untuk menggambarkan suatu rangkaian konflik internal yang berkaitan dengan tahap perkembangan. Cara seseorang mengatasi krisis akan menentukan identitas pribadinya maupun perkembangannya di masa datang. Pada masa remaja, krisis yang terjadi disebut sebagai krisis antara identitas versus kekaburan identitas. Krisis menunjukkan perjuangan untuk memperoleh keseimbangan antara pengembangan identitas individu yang unik dengan fitting in, kekaburan peran tentang siapa saya, apa yang akan dan harus saya lakukan, dengan bagaimana caranya, dan sebagainya. Jika remaja berhasil mengatasi krisis dan memahami identitas dirinya, maka ia akan mudah membagi dirinya dengan orang lain dan mampu menyesuaikan diri. Dan untuk citasi Dickinson, pada akhirnya ia akan dapat dengan bebas menjalin hubungan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas dirinya. Sebaiknya, jika remaja gagal mengatasi krisis, ia akan tidak yakin tentang dirinya. Sebaliknya, jika remaja gagal mengatasi krisis, ia akan tidak yakin tentang dirinya, sehingga akan terpisah dari hubungan sosial, atau bisa jadi justru mengembangkan perasaan berlebih-lebihan tentang pentingnya dirinya dan kemudian mengambil posisi sebagai ekstremis. Jika ia masuk pada kondisi ini, maka ia tidak akan mampu menjadi orang dewasa yang matang secara emosi. Jadi itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton dan belajar bersama dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.